Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan topik yang berbeda, yaitu tentang aku dan kebutuhanku. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa saja kebutuhan manusia? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu, Ibu. Oke, nah kebutuhan manusia itu ada dua, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke, nah sekarang Ibu mau salah satu dari kalian menyebutkan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder itu. Baik, Ibu. Jadi kebutuhan primer itu meliputi makanan, air, pakaian, tempat tinggal, dan tempat tidur. Kebutuhan sekunder meliputi keamanan, cinta, kehidupan sosial, pekerjaan, dan pengakuan. Bagus sekali Wanda, berikan aplaus untuk Wanda. Nah, anak-anak, tadi teman kalian telah menyebutkan kebutuhan primer dan sekunder. Nah, sekarang ada yang tahu arti dari kebutuhan primer dan sekunder itu? Saya, Ibu. Oke, Nata, silahkan. Jadi kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi untuk mempertahankan kehidupan dan kesejahteraan fisiknya. Kebutuhan ini bersifat fundamental dan mendasar bagi kelangsungan hidup individu. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini lebih bersifat sosial dan psikologis. Contoh, kebutuhan sekunder termasuk hiburan, rekreasi, pendidikan lanjutan, barang mewah, dan keinginan untuk memiliki. Oke, bagus sekali jawabannya Nata. Nah, sekarang Ibu minta kalian menjelaskan mengapa manusia itu memiliki kebutuhan. Saya, Ibu. Oke, silahkan. Manusia memiliki kebutuhan karena mereka adalah makhluk hidup yang bergantung pada berbagai faktor untuk mempertahankan kehidupan dan kesejahteraan mereka. Oke, bagus sekali jawaban dari Ningsi. Berikan aplaus untuk Ningsi. Nah, anak-anakku, sekarang Ibu akan membagi kalian lembar LKPD dan kalian akan Ibu bagi menjadi dua kelompok. Nah, sekarang silahkan kalian mengisi LKPD yang sudah Ibu bagi. Setelah mengisi LKPD, kemudian dari masing-masing kelompok ada perwakilan untuk memaparkan hasil LKPD. Nah, kelompok satu itu Wanda, Ningsi, dan Fahrudin. Kelompok dua itu Nata, Indah. Oke. Dari kelompok satu, ada yang ingin memaparkan? Saya, Ibu. Oke, silahkan Wanda. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil LKPD kami, yaitu 5 contoh kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kehidupan, yaitu makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan. Oke, bagus Wanda. Nah, silahkan perwakilan dari kelompok 2. Baik, saya Ibu. Oke, Nata. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil LKPD kami. 5 contoh dari kebutuhan sekunder yang tidak langsung terkait dengan kelangsungan hidup, tetapi meningkatkan kualitas hidup, yaitu pendidikan lanjutan, rekreasi dan hiburan, kesehatan dan kebugaran, koneksi dan hubungan sosial, dan pengembangan pribadi.
Oke, bagus sekali kalian sudah bekerja sama untuk mengisi LKPD yang telah Ibu berikan. Berikan aplaus untuk dua kelompok. Oke. Nah, sekarang Ibu bertanya kepada kalian, apakah yang dipaparkan oleh teman kalian tadi sudah betul atau ada saran lain dari anak-anak? Sudah betul, Ibu. Oke, nah anak-anakku, hari ini kita sudah banyak belajar tentang kebutuhan manusia. Nah, Ibu sedikit akan menjelaskan terkait materi ini. Nah, kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan oleh individu untuk mempertahankan kehidupan, kesejahteraan, dan pengembangan diri. Nah, kebutuhan ini dapat mencakup berbagai macam hal, mulai dari kebutuhan fisik, seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Nah, sehingga kebutuhan emosional dan sosial hingga kebutuhan emosional dan sosial seperti cinta, rasa aman, dan hubungan interpersonal yang memuaskan. Nah, kebutuhan dapat bervariasi antar individu dan berubah seiring waktu. Nah, tergantung pada faktor-faktor seperti usia, budaya, lingkungan, dan pengalaman hidup. Nah, secara umum, kebutuhan merupakan suatu yang dianggap penting diperlukan oleh individu untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Nah, tadi kedua kelompok sudah menyebutkan terkait kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa pentingnya dari kedua kelompok tadi yang sudah disebutkan. Nah, makanan, yang pertama makanan. Nah, makanan ini manusia membutuhkan asupan makanan yang cukup untuk mendapatkan energi dan nutrisi yang diperlukan untuk fungsi tubuh yang optimal. Nah, yang kedua, manusia membutuhkan air. Nah, air bersih sangat penting untuk minum, mandi, memasak, dan juga menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Nah, selanjutnya itu tempat tinggal. Nah, manusia membutuhkan tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk melindungi diri dari cuaca ekstrim dan bahaya lingkungan lainnya. Selanjutnya itu pakaian. Nah, pakaian digunakan untuk melindungi tubuh dari elemen-elemen lingkungan seperti panas, dingin, dan sinar matahari. Selanjutnya itu kesehatan. Nah, kesehatan, akses terhadap perawatan kesehatan dasar, termasuk pemeriksaan medis, medis rutin, vaksinasi, obat-obatan, dan perawatan darurat sangat penting untuk mempertahankan kesehatan fisik dan mental. Nah, selanjutnya itu kebersihan. Kebersihan pribadi dan lingkungan termasuk mencuci tangan, mandi, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar sangat penting untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan. Selanjutnya yaitu keamanan. Nah, keamanan di sini manusia membutuhkan rasa keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan sosial, termasuk kejahatan, konflik, dan bencana alam. Selanjutnya itu tidur dan istirahat. Nah, manusia membutuhkan waktu tidur yang cukup untuk memulihkan energi, memperbaiki jaringan tubuh, dan memulihkan keseimbangan mental. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini merupakan fondasi dasar yang harus dipenuhi agar seseorang dapat bertahan hidup dan berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari kebutuhan sekunder. Nah, tadi Nata sudah menyebutkan ada pendidikan lanjutan, rekreasi dan hiburan, kesehatan dan kebugaran, dan serta koneksi dan hubungan sosial. Nah, pendidikan lanjutan seperti apa? Nah, pendidikan lanjutan ini mendapatkan pendidikan lanjutan setelah menyelesaikan pendidikan dasar merupakan kebutuhan sekunder yang penting. Pendidikan lanjutan membuka peluang untuk pengembangan diri, meningkatkan keterampilan, dan memperluas wawasan yang pada gilirannya dapat meningkatkan peluang karir dan penghasilan. Nah, selanjutnya itu rekreasi dan hiburan. Nah, di sini rekreasi dan hiburan mengalami waktu luang yang bermakna melalui kegiatan rekreasi dan hiburan seperti perjalanan, olahraga, seni, musik, atau membaca buku dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan mental, dan memberikan kesempatan untuk bersosialisasi. Nah, yang selanjutnya itu kesehatan dan kebugaran. Meskipun kesehatan termasuk kebutuhan primer, investasi dalam kesehatan dan kebugaran lebih lanjut, seperti keanggotaan gym, olahraga rutin, atau makanan organik, merupakan kebutuhan sekunder yang dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nah, kebutuhan-kebutuhan sekunder ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga emosional, mental, dan sosial yang secara keseluruhan membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang. Nah, anak-anak, apakah sudah paham?
Sudah Ibu, paham. Oke, nah anak-anakku, sekarang kalian Ibu minta mengerjakan evaluasi yang akan Ibu bagikan terkait dengan topik kebutuhan. Baik Ibu. Nah, setelah kalian mengerjakan soal ini, Ibu akan memeriksanya pada pertemuan selanjutnya. Jadi baik anak-anakku, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan tadi dapat bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian semua. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anakku sehat-sehat sehingga pembelajaran ke depan nanti anak-anak bisa hadir tepat waktu. Oke, baik dari Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.